Udah ada. Suaranya masuk ya. Tes 1 2 3 tes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis kita yang ke-9 dari pembahasan risalah kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat ala Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Dan kita sudah membahas nawaqidul Islam. Apa itu nawaqidul Islam? Yaitu pembatal keislaman. Di halaman 31 kita sudah membahas 9 pembatal keislaman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari, serta senantiasa menambahkan ilmu kepada kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dan sebelum dimulai, marilah kita meluruskan niat kita datang ke masjid ini atau menyimak kajian ini dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berharap
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita berharap dengan mengikuti kajian ini kita bisa mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita terlebih dahulu. Yang kelima, kita berusaha mohon kepada Allah, berharap agar kita juga bisa mengangkat kebodohan yang ada pada diri orang lain, khususnya keluarga kita dan orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat, tetangga dekat, dengan cara mengajarkan, menyebarkan dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang keenam, kita berharap dengan mengikuti kajian ini kita bisa bersabar. Kita bisa bersabar, melatih kesabaran, karena menuntut ilmu itu waktunya panjang, ya. Dan menuntut ilmu itu harus sabar. Kemudian yang ketujuh, kita berharap kepada Allah dengan kita mengikuti kajian ini kita semakin mengikuti Rasulullah, semakin ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semakin mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin mengetahui ajaran agama Islam. Kemudian yang kedelapan, dengan kita mengikuti kajian ini kita berharap mendapatkan as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Yaitu ketenangan. Hati kita menjadi tenang, dimudahkan urusan kita, pikiran kita jadi tenang. Maka berusaha kita fokus mendengarkan pikiran kita, hati kita untuk menyimak kajian ini yang isinya kalamullah, kalamur Rasul, dan juga perkataan para ulama. Dan yang terakhir, khusus yang hadir di masjid ini, khusus ya, yang hadir langsung, kita berharap kepada Allah pahala i'tikaf. Pahala i'tikaf yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, i'tikaf itu tidak terbatas ya pada bulan Ramadan saja. Dan selama seorang berdiam diri di masjid, bukan di rumah, tapi di mana? Di masjid, dalam rangka ketaatan kepada Allah, berzikir, menuntut ilmu, membaca Al-Quran lain, maka termasuk mendapatkan pahala keutamaan i'tikaf. Dan khusus juga bagi yang hadir di masjid ini, kita berharap kepada Allah mendapatkan pahala ya intizarus shalah bis shalah, menunggu waktu salat dengan ya setelah salat, ba'da salat, intizarus salat ba'da salat, yaitu mendapatkan pahala, catatan pahala ya salat selama ya kita menunggu setelah salat menuju salat berikutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Para hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ashir, pembatal yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Wad dalilu qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Pembatal yang ke-10 apa? Berpaling dari agama Allah, berpaling dari agama Allah, dengan tidak mau mempelajarinya atau mengamalkannya. Dua, berpaling dari agama Allah ditandai dengan apa? Tidak mau mempelajari agama Allah. Yang kedua,
tidak mau mengamalkan ajaran agama Allah. Ini termasuk apa? Pembatal keislaman yang keberapa? Keberapa? Ke-10. Ya. Dalilnya dalam surat apa? As-Sajdah. Surat As-Sajdah ini sunnah dibaca sebelum tidur. Kemudian sunnah dibaca ketika menjadi imam pada sholat subuh di hari Jumat, atau ketika sholat sendirian di hari Jumat di waktu subuh di rakaat pertama jika mampu. Gimana di pesantren ini dilaksanakan nggak hari Jumat baca surat As-Sajdah? Enggak. Baik. Surat As-Sajdah surat yang ke-32 ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya, "Wa man 'azlamu mimman dzukira," dan siapakah yang lebih zalim daripada seseorang yang diperingatkan kepadanya ayat-ayat Rabb-Nya lalu dia berpaling darinya. Ya. Sesungguhnya kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Dalilnya jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa yang lebih zalim, wa man azlamu mimman dzukira. Ya. Diperingatkan kepadanya ayat-ayat Allah. Sudah dikasih tahu, ya, ajaran-ajaran agama Islam melalui firman Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpalingnya pertama apa? Tidak mau mempelajari agama Islam, mempelajari ajaran Islam. Atau yang kedua, tidak mau mengamalkannya. Tidak mau apa? Mengamalkannya. Ancamannya keras dari Allah. Sungguhnya kami akan menghukum, inna minal mujrimina muntaqimun. Di sini Allah sebut mujrimin. Apa itu mujrimin? Orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa. Hukumannya di mana ini? Hukumannya di mana? Di dunia maupun di akhirat. Ya. Para ulama menjelaskan di antara, ya, hukuman di dunia adalah dengan cara dia dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dijauhkan dari rahmat Allah berarti lawannya dia dekat dengan azab Allah berupa penyakit, kesulitan hidup, kesialan, dalam arti dia tertimpa musibah terus menerus, ya, kesulitan dan yang lain. Dan yang paling parah, na'udzubillah min dzalik, itu hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat mulai dari mana? Dari alam barzakh, kemudian di padang mahsyar, ya, kemudian ketika melewati jembatan Sirat, kemudian, ya, na'udzubillah, yaitu di neraka. Baik, kita sudah selesai. Kemudian, ya, setelah ini dan yang dimaksud di sini berpaling dari ajaran agama Allah yang pokok, ya, sebagaimana disebutkan di syarah kitab ini. Yang syarah ini juga sudah diperiksa, ya, oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi hafizahullah ta'ala. Jadi berpaling dari agama Allah, ajaran agama Allah yang termasuk pokok-pokok ajaran Islam, usuluddin. Contohnya apa?
akidah. Ya, akidah, tauhid. Dia tidak mau mempelajari ilmu bagaimana Allah itu memiliki sifat-sifat asma dan al-husna, ya, kemudian sifat-sifat, nama-nama, al-asma dan juga sifat-sifat. Kemudian tidak mau mempelajari rububiyah, yaitu pekerjaan-pekerjaan, fi'il dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting tidak mau mempelajari bagaimana beribadah yang benar kepada Allah. Tidak mau mempelajari syarat dari, tidak mau mempelajari syarah dari rukun Islam, rukun iman. Nah ini bukan misalkan dia tidak mau mempelajari misalkan hukum waris. Hukum warisan hukumnya fardu kifayah. Dia tidak mau mempelajari bahasa Arab. Dia tidak mau mempelajari ilmu-ilmu yang itu termasuk furu'iyah. Kalau dia berpaling terhadap ilmu-ilmu yang furu'iyah, maka ini dimaafkan. Maka ini dimaafkan. Paham tidak? Paham ya? Jadi jangan sampai salah paham, berpaling dari ajaran agama Islam, gak mau ikut kajian, misalnya kajian tentang fikih dan lain-lain yang sifatnya furu'iyah, maka yang termasuk pembatal keislaman ini tidak benar. Yang dimaksud berpaling dari ajaran agama Allah adalah yang terkait dengan pokok-pokok agama, usuluddin, akidah, tauhid, ya. Bukan ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu waris yang hukumnya fardu kifayah atau sunnah. Baik, kita lanjutkan dengan penutup dari risalah ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jadi wal khaif illa al-mukrah, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsari ma yakunu wuqu'an, fayanbaghi lil muslimi an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi, na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Ini matanya ada di baliknya ya, di halaman sabaraha 19 ya. Baik. Jadi ini kitabnya ada bahasa Arabnya, ada terjemahnya ya. Baik. Artinya tidak ada perbedaan dalam pembatal-pembatal Islam ini antara orang yang bercanda, ingat, tidak ada perbedaan antara yang pertama orang yang bercanda, yang kedua yang serius, atau yang ketiga takut, kecuali ya dikecualikan dari ketiga ini dalam keadaan apa? Mukrah. Apa itu mukrah? Dipaksa. Dipaksa. Ya, sebagaimana ya Ammar bin Yas, kemudian sahabat Bilal dipaksa ditindihkan batu besar, atau yang lain yang disiksa ya. Semua pembatal ini termasuk perkara besar yang perlu diwaspadai dan termasuk perkara yang sering terjadi. Ini di zaman Syekh Muhammad At-Tamimi sering terjadi, apalagi di zaman sekarang. Semakin jauh dari Rasulullah SAW, maka ya zaman ini artinya orang-orang ini ya kecenderungannya kan lebih semakin buruk. Na'udzubillah min dzalik. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadinya, waspada dan takut menimpa dirinya. Jadi dari pembatal-pembatal Islam ini yang disebutkan 10, bukan berarti 10 ini pembatasan. 10 ini yang penting, yang besar. Ya. Karena disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sampai 400. Pembatal keislaman sampai berapa? 400. Sedikit atau banyak? Banyak. Ya. Maka di sini penutup menulis menutup risalah ya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dengan doa.
Ya, doanya apa? Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi. Kita berlindung kepada Allah dari mendapatkan kemurkaannya. Allahumma amin. Wa iqabi wa alimi iqabihi, dan pedihnya sisaannya. Allahumma amin. Dan di antara ya perkara yang baik ketika seseorang menutup risalah, menutup ceramah atau menutup pertemuan dengan doa kepada Allah, ya. Baik. Dari penutup ini kita dapat mengetahui bahwasanya pembatal ini berlaku bagi orang yang bercanda maupun orang yang serius. Jadi tidak main-main bercanda, misalkan mengejek ya ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan mengejek Nabi SAW, maka kafir. Atau takut, kecuali dia dipaksa. Nah, di sini dawabitnya, kaidahnya dipaksanya seperti apa? Para ulama menjelaskan, kalau itu mengancam nyawanya, bukan dipaksa misalkan gajinya diturunin ya, atau misalkan dipaksa ya, kalau nggak dilakukan ya nanti nggak mau temenan lagi ya. Ini pemaksaan yang tidak darurat. Pemaksaan yang syar'i adalah pemaksaan yang mengancam nyawa, sampai diancam istrinya, bapaknya, anaknya dibunuh misalnya, atau dirinya yang dibunuh ya, atau disiksa dengan siksaan yang sakit, dipecut sampai berdarah misalnya. Baik. Dan semua pembatal ini dari nomor 1 sampai 10 kita ulang-ulang ya, agar kita terhindar dari pembatal keislaman ini. Kita ulang. Pembatal yang pertama apa? Syirik. Syirik itu beribadah kepada selain Allah, atau beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, sama aja. Beribadah kepada selain Allah mutlak, atau beribadah kepada Allah sekaligus beribadah kepada selain Allah, sama saja. Kalau sengaja ya, nanti kita tambahkan di akhir ini, ada pembahasan yang ingin saya tambahkan. Yang kedua, pembatal keislaman yang kedua apa? Membuat wasilah, perantara antara seseorang dengan Allah ya, misalkan, dan ini berlaku bagi yang sudah meninggal, atau kepada jin, atau kepada malaikat. Kalau misalkan kita minta tolong kepada orang tua kita atau kepada orang soleh, minta doa, didoakan ya, yang masih hidup, boleh tidak? Boleh, dengan kesepakatan para ulama. Yang nggak boleh meminta kepada perantara ini bentuknya misalkan jin, atau pohon keramat, kuburan keramat, makam wali keramat, malaikat, dan yang lain-lain ya. Berdoa meminta syafaat, pertolongan, dan berserah diri, tawakal kepadanya, maka kafir ijma. Kalau ijma ya udah pasti dilandasi dengan Al-Quran, As-Sunnah, kesepakatan para ulama dari zaman para sahabat sampai sekarang. Ahlussunnah wal Jamaah, ulama semuanya sepakat ya. Kemudian yang ketiga, pembatalan ketiga apa? Tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu, atau menganggap semua agama sama ya, sebagaimana dikatakan oleh orang liberal. Yang keempat, berkeyakinan bahwa petunjuk selain Nabi SAW lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW, atau berkeyakinan bahwasanya hukum selain Nabi SAW lebih baik, sebagaimana orang yang berhukum dengan hukum tagut ya. Kemudian yang kelima, membenci sebagian dari ajaran Rasulullah SAW,
walaupun tetap mengamalkan. Misalkan dia membenci jenggot, meskipun dia berjenggot tapi dia membenci jenggot, sama saja. Atau mencela. Kemudian yang keenam, mengejek sebagian ajaran agama Rasulullah SAW, pahala dan siksa Allah. Pahala di sini maksudnya apa? Tidak percaya terhadap surga, tidak percaya terhadap neraka, ya, menafikan sungai-sungai yang akan dibalas bagi orang yang akan masuk surga, menafikan siksaan. Antum tahu setrika? Nanti di akhirat itu ada siksaan Allah yang disetrika, ada dalam Al-Quran, ya. Kemudian yang ketujuh, berbuat sihir. Ada dua bentuknya diantaranya di sini. Apa? Sorf. Apa itu sorf? Memalingkan seorang dari rasa cinta, ingin menceraikan antara suami istri, ingin menceraikan antara anak dan ayah, kakak dan adik, anak dan ayah, gitu ya. Yang kedua, al-atfu, pelet, ya. Ingin seseorang itu jatuh cinta berat sama dia. Tahu misalkan di sini artis-artis supaya banyak penggemarnya. Ini banyak. Sampai sekarang masih. Zaman milenial, generasi Z masih terjadi. Yang delapan, membantu dan menolong orang-orang musyrik. Ini jelas. Ikut, ya, pasukan non muslim untuk membantai kaum muslimin, ini jelas, termasuk membantai keislaman. Yang kesembilan apa? Meyakini bahwa sebagian orang yang diperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Khidir, ya, keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini pengecualian kalau ini, ya. Kalau setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam turun di kota Damaskus timur, di Menara Putih, hadisnya mutawatir, ya. Dan beliau turun ketika Imam Al-Mahdi sudah ada. Nabi Isa menjadi imam apa Imam Mahdi yang jadi imam? Imam Mahdi, ya. Dan Nabi Isa sholat. Padahal ketika Nabi Isa itu diturunkan Injil, apakah ada dalam Injil ajaran sholat? Tidak ada. Ajaran sholat itu khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Isa di akhir zaman ketika turun itu ikut sholat, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak benar ada orang yang berlepas diri sebagian dari syariat Nabi SAW. Tidak ada. Kalau ada yang berkeyakinan seperti itu, maka dia kafir. Yang kesembilan, ya, itu berpaling dari ajaran agama Allah yang tadi, ya, kita sudah bahas. Yang ke-10, ya, 10. Berpaling ini apa? Dari ajaran pokok-pokok agama Islam, akidah, tauhid, usuluddin, bukan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah atau yang sunnah, ya, paham, ya. Berpalingnya dengan dua hal, yaitu tidak mau mempelajari, yang kedua tidak mau mengamalkan. Baik. Semua pembatal keislaman ini, ya, akan menjadi pembatal. Ini pekerjaan, ya, ini pekerjaan perbuatan ketika dilakukan akan membatalkan seseorang dengan syarat disebutkan para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama apa? Dalam keadaan dia sadar sengaja. Dalam keadaan apa? Yang pertama, sadar sengaja. Yang kedua, dia terlepas dari al-uzru bil jahl. Dia terlepas dari uzur kebodohan. Nah, insyaallah uzur kepada kebodohan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, ya. Saya akan bahas karena pembahasannya cukup panjang, ya. Al-uzru bil jahl. Uzur atau toleransi. Toleransi orang itu
bodoh. Karena ada sebagian kelompok, bahkan ulama yang berpendapat bahwasanya tidak ada uzur dalam kebodohan, menafikan tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terhadap, saya lupa ya, itu menafikan ya kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran, kafir kecil ya, sehingga jatuh kepada pemahaman mudah mengkafirkan yang penghulunya kelompok ini dinamakan khawarij. Jadi kalau secara zahir dia mau melakukan pembatal keislaman ini, langsung dikafirkan. Misalkan mengejek, mengolok dan lain-lain, ya, langsung dikafirkan begitu saja, tanpa iqamatul hujjah. Apa itu iqamatul hujjah? Ditegakkan dalil-dalil, dijelaskan, diajak diskusi dan lain-lain. Nanti insyaallah pekan depan ya, ini cukup panjang dan waktunya sudah masuk waktu Isya ya. Saya tidak cukup untuk membahas itu. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita bahas tentang, sebelum kita lanjutkan ya, kita murajaah sedikit sekaligus membahas tentang al-uzru bil jahl, yaitu uzur, bolehnya seseorang mendapatkan uzur toleransi kebodohan dalam masalah akidah, dalam masalah apa? Akidah agama ya. Nanti insyaallah pada pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang didiskusikan silahkan, ya mungkin sedikit saja sebelum kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada di YouTube juga tidak ada. Kami periksa. Baik, silakan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi yang bertanya, keluarganya, kita semua serta kaum muslimin. Allahumma amin. Pertanyaannya bagaimana jika ada pernyataan orang dan keyakinannya bahwasanya beragama cukup ya mengamalkan ya tata cara ibadah, mengikuti kiai gitu ya, guru dan lain-lain, ya ritual ibadah dan lain-lain. Apakah pernyataan ini masuk kepada poin ke-10 ya, berpaling dari ajaran agama Islam yang pokok dan lain-lain ya. Nah, ini kaitannya kalau dikatakan pernyataan tersebut ya itu diucapkan oleh orang tokoh agama, maka masuk ya. Tapi kalau diucapkan oleh orang yang awam, orang yang umum, maka di sini berlaku al-uzru bil jahl. Nanti kita akan bahas ya. Ini termasuk yang mendapatkan
toleransi, uzur, ya kebodohan, karena dia belum tahu. Tapi kalau ada tokoh agama yang dia sudah belajar akidah, bahkan sudah S3 dan lain-lain, tapi menyatakan dengan demikian, bahkan mendakwahkan agar beribadah cukup ya dengan amaliyah saja, jangan memperdalam akidah, jangan memperdalam agama tauhid, malah jadi sesat dan lain-lain, maka ini termasuk pembatal Islam. Tapi nanti juga ada tafsirnya. Orang tokoh agama pun ada tafsirnya, tapi secara asal dihukumi dia telah melakukan pembatal keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana Allahumma arhamna Allahumma yassir lana kulla amrina Allahumma rabbana taqabbal kulla amalina Allahumma tub alaina Allahumma hasibna hisaban yasira Allahumma hasibna hisaban yasira Allahumma hasibna hisaban yasira Allahumma adkhilna al-jannah wa'idna min azabin nar wa min azabil qabr Allahumma adkhilna al-jannah wa'idna min azabin nar wa min azabil qabr Allahumma adkhilna al-jannah wa'idna min azabin nar wa min azabil qabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.